Assalamualaikum teman-teman. Nah, di video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan eh, dari soal tentang keberbahasaan. Nah, untuk soal yang pertama yaitu faktor apa aja sih yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? Nah, di sini dari aku ada beberapa faktor penyebab kesalahan penulisan ejaan, yaitu yang pertama karena kurangnya motivasi, yang kedua karena kelalaian, dan yang ketiga karena kurangnya pengetahuan tentang uh, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang keempat karena faktor usia, dan yang terakhir karena faktor mengantuk. Nah, teman-teman, di sini aku juga akan memberikan kepada kalian beberapa contoh kesalahan penulisan ejaan yang sering muncul di sekitar kita. Untuk contoh yang pertama yaitu kata apotik yang seharusnya apotek. Contoh yang kedua yaitu cidera yang seharusnya cedera. Yang ketiga atlet Yang ketiga yaitu atlet yang seharusnya atlet. Dan yang keempat praktek yang seharusnya praktik. Nah, kita langsung ke pertanyaan yang kedua ya teman-teman, yaitu bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan. Nah, untuk yang pertama yaitu kutipan langsung. Apa sih itu kutipan langsung? Kutipan langsung yaitu kutipan yang menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis sebagaimana aslinya tanpa diubah. Jadi, kutipan langsung itu kutipan yang masih asli dari sebuah karya tulis tanpa ada proses pengubahan. Sedangkan kutipan tidak langsung yaitu kutipan yang menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis setelah mengalami proses perubahan sebagaimana yang diinginkan penulis karya sehingga dianggap lebih sesuai dengan konteks penulisan yang dipilih. Jadi pada kutipan tidak langsung ini yaitu kutipan yang sudah melalui tahap perubahan yang telah diubah oleh penulis karya dari sebuah karya sehingga dianggap lebih sesuai dengan bahasanya si seorang penulis ini. Nah, untuk contoh kutipan langsung yaitu dalam buku Ibadat Penutup Completorium yang ditulis oleh Franciscus pada tahun 2000. Ibadat penutup merupakan doa terakhir yang didoakan sebelum istirahat malam, meskipun sudah lewat tengah malam. Nah, kalian bisa lihat di sini, bisa di sini ya, seperti ini. Nah, untuk contoh kutipan tidak langsung yaitu dalam buku Ibadat Penutup Completorium yang ditulis oleh Franciscus pada tahun 2000, ibadat penutup dapat dilakukan bahkan ketika hari sudah berganti. Nah, kalian bisa bedakan juga, ini ada tulisannya di sini. Dari kedua contoh kutipan ini kita bisa bedakan bahwa kutipan tidak langsung ini bahasanya itu lebih disimpelkan. Jadi bahasanya itu lebih disesuaikan oleh bahasanya si penulis sebuah karya ini. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu biografi. Jadi, biografi yaitu riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi dijelaskan
secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Nah, untuk bibliografi sendiri berdasarkan KBBI yaitu daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu. Dan bisa dikatakan bibliografi ini seperti daftar pustaka. Jadi bibliografi ini isinya itu mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun penerbit, tema penerbit, serta kota terbit. Jadi lebih simpelnya itu bibliografi itu daftar pustaka. Nah, untuk teman-teman, pertanyaan selanjutnya yaitu apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu. Nah, jadi di sini yang dimaksudkan kata jam yaitu biasanya digunakan untuk menunjukkan durasi waktu. Contohnya itu seperti saya bekerja lebih dari 8 jam sehari. Sedangkan penggunaan kata pukul yaitu menunjukkan kata yang menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa itu akan terjadi. Sebagai contohnya yaitu pada pukul 5 sore nanti aku akan makan. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu menjelaskan mengapa bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Kenapa sih bisa begitu? Karena bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan oleh para kelompok sosial untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Karena bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Jadi, keduanya itu saling berhubungan erat. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengapa sih sering terjadi kesalahan penulisan pada tanda koma? Nah, dari aku sendiri ada beberapa faktor mengapa sering terjadinya kesalahan penulisan tanda koma. Jadi, yang pertama itu karena menulis dengan seenaknya sendiri tanpa memperhatikan kaidah berbahasa itu. Yang kedua, karena kurang peduli terhadap tanda baca. Yang ketiga, karena kurang teliti. Dan yang keempat yaitu rendahnya minat baca seseorang yang menjadikan seseorang itu lalai dalam penulisan ataupun berbahasa. Nah, untuk contohnya kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ada 5 contoh yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk lebih memahamkan dalam apa yang sudah saya jelaskan. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa perbedaan dari makna tanda titik 2 dengan titik koma? Nah, untuk yang pertama, aku akan menjelaskan kepada teman-teman tentang titik 2. Penggunaan titik 2 yaitu yang pertama itu digunakan pada akhir pernyataan yang diikuti perincian. Yang kedua yaitu digunakan untuk ungkapan yang memerlukan pemerian, yaitu titik 2 digunakan sesudah kata ungkapan yang memerlukan pemerian. Jadi pemerian maksudnya di sini yaitu penjelasan, detail atau spesifikasi.
Nah, untuk yang digunakan untuk ungkapan yang memerlukan pemarian ini, teman-teman bisa lihat contoh yang ada di sini. Yang ketiga yaitu digunakan dalam dialog dalam naskah drama. Jadi, pada tanda titik dua ini digunakan dalam naskah drama sesudah nama yang menunjukkan tokoh atau pelaku dalam percakapannya. Sebagai contohnya, kalian bisa lihat di sini. Untuk yang selanjutnya yaitu digunakan dalam jilid, nomor, dan halaman, yaitu digunakan di antara jilid atau nomor dan halaman. Contohnya kalian juga bisa lihat di sini. Nah, sedangkan tanda titik koma itu biasanya digunakan sebagai, nah yang pertama itu tanda titik koma dapat dipakai sebagai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Teman-teman bisa lihat contohnya di samping ini. Untuk fungsi yang kedua yaitu tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya, teman-teman bisa lihat pada gambar di samping ini. Nah, untuk yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Seperti contohnya, teman-teman juga bisa lihat di gambar di samping ini. Untuk pertanyaan yang ke-8 yaitu jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan pada huruf miring. Nah, untuk yang pertama yaitu karena kurang teliti, yang kedua karena lalai, dan yang ketiga karena kurangnya pemahaman tentang kebahasaan. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di sini yaitu kesalahan pada huruf miring beserta pembenahannya. Biar teman-teman juga bisa lebih paham apa yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Kesalahan konsonan yaitu kesalahan yang terletak pada huruf mati, sedangkan kesalahan huruf vokal yaitu kesalahan yang terletak pada pemakaian huruf vokal. Huruf vokal yaitu huruf A, I, U, E, O. Nah, untuk contohnya teman-teman bisa lihat pada gambar di samping ini, yaitu kata artamara yang seharusnya diganti dengan kata artamara karena pada kaidah bahasa Indonesia yang sebenarnya itu vokalnya artamara, pakainya A bukan O begitu. Alhamdulillah, ini kita sudah berada di ujung Q&A kita. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa diterima oleh teman-teman semua dan bermanfaat juga bagi teman-teman dan bisa berkah untuk diri saya sendiri. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe.